dosa yang mengundang murka Allah. Di dalam Al-Qasas ayat 59, Tuhanmu tidak membinasakan negeri-negeri sebelum Dia mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri kecuali penduduk itu melakukan kezaliman. Jadi nyata bagi kita, musibah bencana yang ditimpakan Allah di dunia, penyebab pertama adalah kezoliman kita sendiri. Dalam arti satu, menolak kebaikan. Yang kedua, mengagungkan kezaliman. Menolak kebaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 59, Allah tidak menghancurkan penduduk negeri itu. Tidak mau aku, kata Allah, menghancurkan mereka, memporak-porandakan negeri mereka, kalau tidak mereka melampaui batas kezalimannya. Ayat ini turun bukan semalam. Ayat ini turun bukan seminggu yang lalu. Ayat ini turun bukan setahun yang lalu. Ayat ini turun sudah ribuan tahun yang lalu. Maka ada penyakit kita sebagai manusia ini, kita lupa bahwa acuan Islam itu, pedoman Islam itu, ajaran Islam itu ada di satu kitab namanya Al-Quran. Ini yang kadang-kadang kita bahaya. Makanya kalau bahasa kita sering kita apologi ya. Kalau bahasa pendidikannya kata orang berapologi kita. Bukan berapologi. Lupa kita ajaran itu ada, sudah termaktub 1444 Hijriah ini loh. Ya. Ini kan sudah tahun 1444 Hijriah. Artinya ribuan tahun sudah ayat itu diturunkan Tuhan. Baca. Begitu kuturunkan musibah, mereka sibuk. Nah, ini satu kita. Sibuk kita. Diturunkan Tuhan musibah, sibuk kita. Tapi ada hikmahnya loh. Ada hikmah musibah itu. Apa? Dengan musibah, hikmahnya luar biasa. Gotong royong kita luar biasa. Bahu membahu luar biasa. Dengan adanya musibah, dengan adanya bencana, coba bayangkan, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang keturunan siapa dia, tanpa memandang bagaimana rasnya, bagaimana bodinya, bagaimana struktur tubuhnya, bagaimana rambutnya, keriting, lurus, pendek, panjang, jenis kelaminnya laki-laki, wanita, usianya, anak-anak, remaja, dewasa, semua tidak kita pandang itu. Hanya satu tujuan kita kalau datang musibah, apa? Rame-rame, bahu-membahu, kita gotong royong. Itu hikmah salah satu di balik musibah itu. Tapi ingat, kata Allah, musibah tidak akan pernah kuturunkan. Musibah itu, bencana itu tidak akan pernah kudatangkan kalau tidak hambaku itu melampaui batas kezalimannya. Nah, hati-hati. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, jadi kita kalau melihat ayat Al-Quran ini, hati-hati kebaikan yang ditolak, ya kan? Inilah kita saja ini ajalah. Kalau dihitung umat Islam di kita ini, kalau hari ini malam ini ikut mengaji, tidak cukup masjidnya. Tapi karena, jangan pala kesal ya, jangan pala kesal ibu-ibu, BKM, bapak-bapak hadir, jangan pala kesal. Pak Ustadz, kita mengaji sedikit kali Pak Ustadz, jangan kesal. Sudah begitu zamannya. Sudah begitu zamannya. Jangan pala kesal. Saya sendiri gak kesal itu, gak apalah. Kok sedikit kali yang ngaji. Enggak kesal. Sudah gitu zamannya. Kenapa?
kita zaman sekarang ini lebih menolak kebaikan dan menerima kemaksiatan. Saya mau tanya bapak-bapak lah, kalau malam ini ada keyboard, mana lebih banyak orang yang di keyboard ketimbang mengaji kita ini? Iya, tak bisa kita dusta itu, tak bisa. Kalau ada sekiranya di permainan keyboard, permainan apalah, permainan yang membawa euforia manusia, ya kan, menaikkan gairah manusia, membangkitkan gairah manusia, ya lebih banyak ke sana Pak Ustadz. Kenapa? Karena ada rasa kepuasan kalau kita melihat hiburan itu ketimbang puas rasanya kita melihat Al-Quran itu. Kenapa? Karena kita sudah kebanyakan menolak kebenaran itu. Nah itu, jadi sama dengan kita mengaji. Kami sedikit kali Pak Ustadz mengaji, ya tidak apa-apalah. Itulah kan kata Tuhannya pula, wa qalilum minal akhir, apa, sullatum minal awalin wa qalilum minal akhirin. Itu dalam surah Waqiah sudah dicantumkan Tuhan itu. Nah, makanya kebanyakan orang-orang yang besok kata Allah masuk ke dalam surga itu di awal-awal dulunya. Kalau di akhir-akhir ini besok katanya wa qalilum minal akhirin, sedikit sekali dari mereka yang mau kebenaran itu. Ya zaman kita inilah sedikit Bu, sedikit. Masya Allah. Tapi saya bangga juga anak-anak kita masih hadir ini ya, 1, 2. Inilah generasi besok. Inilah generasi kita besok ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Ini kacoknya kan yang pakai lobe hijau nih kan. Iya kan? Itu gacoknya kan. Inilah harapan kita. Mereka inilah harapan kita. Kalau saya bakal matinya nih. Mati nggak ada bapak-bapak kami yang di depan-depan ini, tak ada, boleh bau tanah ini, kalau dicium boleh bau tanah. Mana Ustaz? Generasi kita inilah kita harapkan. Mereka besok mengatakan Allahu Akbar. Makanya Bu, jangan sakiti hati mereka ini, anak-anak kita ini. Wah. Jadi kalau mereka sekolahkan mereka, mengajikan mereka, ya toh, mengajikan mereka. Apalagi ini hari guru ya. Nah, guru-guru mengajinya tolong juga pedulikan Bu. Guru ustad-ustad, guru-guru mengaji, ya kan, guru-guru nih, aduh Masya Allah, guru mengaji pula dikasih lah 2.000 perak sebulan. Pawang hujan aja limpul sekali datang, ya kan, pawang hujan limpul sekali datang. Ustad, apa, macam pawang pula aku dibuat orang. Aku mau pesta besok Ustad, ini kan musim-musim hujan, tolonglah mendoa. Doa apa? Besok jangan hujan. Ini duit Ustaz sedekah limpul. Berpikir aku, limpul pula menahan hujan. Hah? Anak bagi 2 sama malaikat Mikail nanti aja kan? Mikail minta bagian juga dia kan? Agak itu tugasku bah katanya kan? Ya kan? Itu tugasku menurunkan hujan itu bah. Kau tak kau bagi aku, kau dapat limpul, aku tak ada. Cuman ini, ya kan? Bukan, jangan begitu bahasanya. Makanya kalau hujan sampai ada doa, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an katanya kan. Jadi hujan itu menjadi keberkahan, menjadi bermanfaat buat kita. Jadi kalau ibu mau bawa rencana pula, kalau sudah musim hujan gini, tahan-tahanlah dulu, jangan musim hujan mengadakan kegiatan. Ini kan musim hujan baru menikahkan, menghitankan anak, datang hujan, panggil pawang, dikasih limpul. Hujan juga menyumpahi pawang. Wah ngajak pawang terus kasih limpul masih hujan juga. Kan? Jadi dosa kan? Jadi dosa. Udah kasih limpul tadi, kok sebungkus masih hujan juga. Tak mau jawab pawang tuh. Nah, jadi kan pawang mau pahala tapi dosa datang. Ya toh? Nah, yuk kita lanjutkan. Jadi kebaikan yang ditolak. Alhamdulillah kita yang hadir ini, Masya Allah, kita bukan memuja diri kita, tidak boleh lah ya, tidak boleh kita. Tapi mau ibu datang kemari, mau ibu hadir, bapak-bapak hadir kemari, duduk kita sebentar, 1 jam kita lama di sini. Ini sama dengan kita, artinya mau kebaikan itu sepanjang masa. Jadi di akhir-akhir zaman ini kan menolak kebaikan itu memang sudah lumrah buat peradaban manusia. Saya lihat kan, kita lihat orang kalau yang baik itu sedikit suka, tapi yang enggak baik itu banyak. Iya, bagaimana itu Pak Ustaz? Itulah tugas kita. Kenapa? Karena dalam diri manusia ini ada setan masing-masing. Jadi kita ini setan itu kadang ada dari luar, ada dari dalam diri sendiri. Nah, itu yang pertama ya, Al-Quran surah Al-Qasas, kezaliman yang diagungkan. Zalim.
Tapi harapan kita ya, nanti di akhir ceramah ini mari kita berdoalah untuk saudara-saudara kita yang wafat itu ya, yang meninggal dunia di Cianjur ya kan, di mana-mana, yang ada yang kena banjir, yang kena longsor, musibah di mana-mana di dunia ini, bukan saja di Indonesia, di dunia ini, yang seiman dan seagama dengan kita doakan nanti di akhir ceramah ini. Kita lanjutkan. Nah, itu ayat Al-Qasas. Selanjutnya tengok surah An-Nahl. An-Nahl 112. Apa kata Allah? Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman dan tentram. 1000 tahun yang lalu ada cerita begini. Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezeki datang kepada mereka melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Nah, tengok yang kedua, dosa yang menyebabkan murka Allah itu datang, ingkar kita kepada nikmat Allah itu. Iya, jadi kan dikatakan Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kamu, kata Allah, hamba-hambaku itu mencoba untuk menghitung-hitung nikmatku, tidak ada satupun yang sanggup menghitungnya. Walaupun rame-rame kita, sepakat kita, koalisi kita rame-rame menghitung nikmat Tuhan itu, tidak bisa kita hitung. Tapi gara-gara nikmat itu ada satu negeri, kata Allah, iya, 1000 tahun yang lalu sudah dibuat Tuhan itu. Negeri itu yang dulu aman, tentram. Tapi kata Allah, karena mereka mengingkari nikmat-nikmatku, maka Allah menurunkan bencana kelaparan dan ketakutan. Iya, kelaparan dan ketakutan. Jadi kita, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, anak-anak remaja kami, tentang nikmat ini jangan hanya berupa materi saja ya. Dalam Islam ini nikmat yang paling hebat dalam diri kita, nikmat iman dan Islam kita inilah ya, iman kita. Kita masih beriman kepada Allah Ta'ala dalam keadaan muslim kita sekarang. Bahkan tadi khotib siang, yang khotib di sini diingatkan kita itu, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim dan beriman. Jadi kita nikmat ini, iman ini luar biasa. Jadi duit tak ada, ustaz masih beriman, masih, alhamdulillah. Takut awak udah nikmat tak ada, iman pula pudar, menikot lah. Coba menikot kan, menggantung diri. Nah, harapan sudah tak ada lagi di dunia ini. Iman tak ada, duit tak ada pula, mata kalap, medem modom, mau tidur aja bawaannya, udahlah. Makanya iman itu nikmat, beriman. Dan iman inilah semakin tahun mendekati akhir-akhir zaman ya, semakin melemah iman manusia itu. Kan kita datang bencana, datang ujian, iman kita kuat. Begitu sudah selesai, iman itu baliklah menurun. Diuji dengan sakit, menyebut Allah itu 7 kali, mulai dari duduk sampai bangkit. 7 kali diuji dengan penyakit kita, menyebut nama Allah dari duduk sampai berdiri 7 kali. Tapi kalau sudah habis penyakit, dipanggil dari masjid 5 kali sehari semalam, hanya 1 kali datang, maghrib aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil zuhur, enggak juga datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil maghrib, asar, enggak juga datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, baru datang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panggil lagi Isya. Alhamdulillah, karena malas dia pulang, bertahan dia sampai Isya. Oi, subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, mak, berhitunglah ya. Makanya subuh itu paling banyak sasab. Kalau satu sab masih ada sab di belakang. Kalau sasab tak ada lagi sab, tinggal imam lah di muka. Jadi sasab semuanya. Kalau satu sab masih ada lagi imam, 2-3 orang di belakang, itu satu sab. Tapi kalau sasab, imam aja lah itu, tak ada lagi di belakang. Sasab nampak. Mana makmumnya? Sasab itu tak nampak lagi. Itu bahaya. Subuh kenanya itu kan. Kenapa Ustaz? Kalau sakit, Masya Allah, menyebut nama Allah. Kalau sakit dapat bencana, dapat musibah, cobalah ibu kalau kehilangan kereta, kehilangan dompet aja lah. Omak-omak kehilangan dompet, lupa dompetnya ditaruh di mana. Ya Allah, di mana lah tadi ya Allah dompetku tu. Ya Allah, di mana lah ya Allah. Udah 4 kali. Ya Allah, di mana dompetku ya Allah 2 kali. Di mana lah dia ya Allah 3 kali. Ya Allah, tolonglah 4 kali. Dapat pula alhamdulillah 5 kali. Kehilangan dompet. Sama dengan sakit. Begitu sakit kita, dari duduk berdiri hendak ke belakang, menyebut nama Allah itu 7 kali. Allah, hitung ya. Allah 2, Allah 3, Allah 4, Allah 5, Allah 6, Allah 7. Sakit apa? Asam urat. Jauh ke WC, langkah demi langkah Allah itu. Allah, 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 Allah. Bahkan lebih parahnya, masuk ke kamar mandi jangan Allah disebut. Kata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min khubsi wal khaba'is. Tapi tidak, masuk dia Allah, Allah. Bahkan jongkok saja dia, Allah juga sebutkannya Allah. Oh, hebat, kata Tuhan. Hebat kali kau manusia, kata Tuhan. Begitu kau kuuji dengan sakit, di tempat yang tak tempatnya pun kau sebut namaku. Tapi begitu sehat, di tempat yang tempatnya pun kau tidak mau mengingatku. Wah, disitulah saya dah hebatnya kita sebagai manusia. Ya, itu kita lanjutkan. Jadi bagaimana itu Ustaz? Ya, kata Allah Ta'ala, awas nikmat itu ya. Bahkan dalam surah Ibrahim, ayat 7, la in syakartum wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu menyeru, berseru Tuhan itu, syukurilah nikmat yang kuberikan, kata Allah. Pandai-pandailah bersyukur, niscaya nikmat itu ku tambah. Yazid, tambah Tuhan. Wala in kafartum, jangan ingkar. Nah, jadi kafir itu kafar. Jadi ada dalam Al-Quran itu ada kafar, ada kafir, ada kufur, ya kan? Wa la in kafartum, kalau kamu mengingkari, inna azabi lasyadid, ajabku amatlah pedih. Ya, pedih kalau sudah datang ajab Tuhan itu. Ya, kadang-kadang ajab itu datang merata. Ini yang sedihnya kita. Ada diajab Tuhan, ini jauhkan Tuhan lah ya. Kalau datang ajab itu ke Eklobani, bukan orang yang tak sembahyang saja kono, orang nak rajin kemari pun kena itu. Begitulah kalau ajab itu datang. Bukan orang tua saja yang kena, tidak, bahkan anak-anak saja pun, mereka tak tahu apa-apa dikena. Ya, lihatlah peristiwa-peristiwa sekarang ibu tengok kan. Tapi alhamdulillah saya melihat di media elektro itu kan, di televisi kita lihat ada anak yang masih usia SD lah itu mungkin ya, yang 3 hari 2 malam dia masih hidup. Wah, itu inilah Bu, makanya umur dengan hidup itu beda kan. Apa? Azal, umur itu dibatasi azal, hidup itu dibatasi oleh mati. Maka ada istilah
kalau belum ajal berpantang mati, sebelum ajal berpantang mati. Kalau tak ajal itu rupanya tak mati awak, walaupun di tempat itu banyak yang mati. Itu kalau belum datang ajal itu tidak akan mati manusia, walaupun di sekelilingnya mati. Ya itulah dibuat Tuhan. Ada di balik-balik musibah itu saya lihat itu kan ada anak itu dapat diangkat, dia masih hidup 3 hari 2 malam, begitu lebih kurang 3 hari 2 malam masih hidup. Berpikir saya pribadi, Bu, insyaallah inilah dulu waktu di SD kita berpikir, apa betul ya yang dikatakan guru-guru kita itu, sebelum ajal berpantang mati. Padahal di sekeliling dia ratusan yang mati, puluhan yang mati, tempat mati, tapi dia kok bisa hidup. Nah itu. Jadi kalau keyakinan kita sebagai umat Islam ini, yakin kita bahwa Allah Ta'ala itu bisa berbuat. Di keliling orang yang mati bisa ada orang yang hidup. Padahal kiri kanan, muka belakang banyak mayat yang bergelimpangan, ratusan yang bergelimpangan, tapi dia kok bisa hidup. Seorang anak lagi yang tidak tahu, mengangkat 10 kilo saja mungkin nggak bisa, belum dia, tapi azal dia masih ada dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan dia masih diberikan Allah Ta'ala, ya kan? Jadi kita berpikir kadang-kadang Allah Ta'ala itu di samping musibah yang sedih kita melihatnya, tapi ada hikmah di balik itu, kadang-kadang menambah keimanan kita dalam hidup ini. Jadi ibu-ibu jangan pernah takut, aku Ustaz sakit, Ustaz mati leni, jangan. Jadi sakit itu hanya sebagai syaratnya itu. Banyak juga orang tak yang sakit mati. Pergi dia dari rumah, dengkolnya kereta, berjalan dia, naik kereta dia, datang mobil dilanggar, sehatnya dia dari rumah, tapi matinya mati tabrakan. Nah, jadi itu sebagai syarat itu. Jadi ibu jangan takut mati, jangan takut mati, dan jangan minta mati. Kalau begini sakitnya Tuhan, sawit turun Tuhan, mati aja aku Tuhan, jangan. Cabai naik Tuhan, semua tomat naik, mati laku Tuhan, janganlah. Mau tak mau mati kan tak makan itu Tuhan, jangan. Rezeki itu kata Tuhan tak boleh begitu, ya. Kita lanjutkan sedikit lagi ya. Ada pertanyaan kan? Udah dibuat kan? Udah, ya nanti bertanyalah, jangan tak bertanya. Kita lanjutkan. Nah lihat Al-Qasas Al-Isra 58 dalam Al-Quran. Al-Isra 58 apa kata Allah? Tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Jadi banyak orang yang kadang-kadang dikatakan, jadi agama itu nasihat, Bu, ya. Kalau sekiranya tak mau dinasehati ya sudah, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada ustadz-ustadz yang menasehati nggak didengarkan, nggak dituruti, nggak ada itu. Memang Indonesia ini kan tempatnya sudah zonanya rawan gempa, rawan banjir, rawan tsunami, sudah gitu ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, tak apa-apa. Tapi nasihat agama, sebelum Anda berpikir, sebelum Anda bercerita, sebelum Anda mengetahui bahwa Indonesia ini rawan gempa, 1000 tahun yang lalu sudah dibuat Tuhan peringatan itu. Dalam surah Al-Isra ayat 58 sudah dikatakan Tuhan, tidak ada suatu negeri pun durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat. Jadi kadang-kadang kita melebihi Tuhan, melebihi Tuhan kita jadinya, lebih jago kita dari Tuhan. Allah nggak ada cerita Al-Quran, nggak ada cerita Al-Quran itu, nggak ada ayat itu. Memang Indonesia ini sudah negara yang zonanya gempa, negara yang rawan gempa, tanahnya, kultur tanahnya yang gempa. Jangan sayang. Kenapa? Ini ayat Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, walaupun kau benci, tapi jangan kau tantang Al-Quran dengan ayat-ayat Allah. Jangan tantang ayat-ayat Al-Quran. Bencana besar akan datang kalau ayat-ayat itu akan ditantang. Kan sudah dibuat Tuhan. Sebelum kita mengatakan ini kultur, umur kita sekarang baru 100 tahun. Umur kita 100 tahun. Tidak ada umur orang Indonesia sampai 300 tahun.
mulai dari berdiri Indonesia ini sampai hari ini mungkin tidak ada usia penduduk Indonesia ini yang sampai 350 tahun, tidak ada. Kalau begitu ribuan tahun sudah Al-Quran bercerita, jangan ya zalim ya, jangan kamu centang perenang ya, kata Tuhan. Nanti kalau kata Tuhan gini kan, bencana itu, kerusakan di bumiku itu ulah-ulah tangan manusia. Nanti kita salahkan pula Tuhan jadinya. Tidak usah seperti itu. Tapi kita berpikir, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kita berpikir bahwa dosa-dosa yang kita lakukan itu kadang kata Allah membuat murka Allah di permukaan bumi ini. Kita baca kisah bagaimana kaum Samud, bagaimana kota Madian, bagaimana kota Sabak. Ya, kaum Sabak itu Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkisnya, Nabi Nuh alaihi salam, ada sudah terjadi. Lut, ya, Nabi Lut, LGBT. Nah, jadi Nabi Lut itu di dalam sejarahnya di zaman dia Sodom, kan? Manusia yang doyan lanang, doyan lanang, wedok doyan wedok, yang laki-laki doyan laki-laki, yang perempuan doyan perempuan, suka sama perempuan. Ya. Jadi bahasa sekarang kalau kita kerenkan bahasa LGBT kata orang, LGBT, LGBT, LGBT. Nah, jadi awas ya kalau sempat di kampung ini ada LGBT, awaslah. L-nya itu longsor, G-nya itu gempa, B-nya itu banjir, T-nya itu tsunami. LGBT, asalkan kita buat, kita marak, kita semarakkan, kita buat peringatan-peringatan yang mengandung unsur-unsur di luar jangkauan akal manusia yang sehat, melebihi dari binatang, maka Allah Ta'ala tidak segan-segan menurunkan bencana dan bala musibah kepada kita. Makanya kita berharap ya, bencana demi bencana yang ada dibuat Allah Ta'ala, bukan saja di negara kita, tidak, di dunia bencana. Ada yang longsor, ada yang angin topan, ada yang banjir dan sebagainya, ada yang pesawat jatuh, ada yang kapal tenggelam. Itu semua bencana. Kita ambil iktibarnya supaya kita, terutama di kampung kita ini, jangan kita ikut-ikutan berbuat maksiat. Kalau bisa kita ikut dalam berdakwah, setidaknya mendakwahi diri dan keluarga kita. Ingat dalam hadis Abu Daud, kalau ada satu kemaksiatan tidak tahu dia maksiat itu ada, bisanya dicegahnya, tapi nggak peduli lagi dia. Ada kemaksiatan di kampungan ini, tidak ada satupun kampungan ini yang peduli kemaksiatan itu penduduknya. Kata Allah dalam hadis riwayat Abu Daud, kuturunkan bencana, kuturunkan bala, kuturunkan, kata Tuhan, itu musibah secara merata. Inilah, jadi kalau kami para guru-guru ini, masuk Adinda, Taufik, ya kan, guru-guru lah, kadang-kadang berpikir kami, kalaulah maksiat itu ada, tak bisa dicakapkan, takut mencakapkannya, takut mengatakan salah, dikhawatirkan musibah itu akan datang secara merata. Jadi ibu-ibu, kalau anak ada buat salah, jangan takut. Dan ibu-ibu pun kalau ada anak ibu ditegur di jalan tetangga kita, itu anak ibu, anak kakak gini-gini kak, ya baik, tanggapi. Jangan kadang-kadang kita bapak, saudara-saudara, anak kita dinasihati tetangga kita merasa kurang enak. Tidak boleh juga. Kalau ada tetangga kita menasihati anak kita, kita berterima kasih. Terima kasih kak, terima kasih dek, terima kasih wak. Kalau uak dia, kalau adik dia, terima kasih dek, kau nasihati anakku ya, terima kasihlah. Ini tidak diajak berantem pula dia. Untuk apa kau nasihati anakku? Anak kau saja urus, anakku biar aku mengurusnya. Janganlah, itu mendatangkan murka Tuhan itu. Kita berterima kasih.
Iya. Kami saja ini para ustaz-ustaz ini, kalau ada yang ini salah ini ustaz, terima kasih jamaah. Ini yang betul Pak Ustaz. Iya. Tidak ada, jangan merasa benar. Merasa benar di dunia ini, janganlah. Merasa hebat, enggak. Kadang-kadang kalau kita lihat di media sosial itu bukan sombong. Manusia kok tak ada sombongnya, tak manusia. Manusia ini, kita ini, kok tak ada sombong kita, tak manusia dikatakan. Bah, kenapa begitu Ustaz? Ya manusia. Kalau tak ada sombong kita, tidak akan kalah setan itu. Jadi sombong manusia itu bukan melawan manusia, melawan setan. Harus sombong kita dari setan, sombong dari setan lah. Kalau tidak kalah kita. Contoh, ibu sholat di rumah, Allahu Akbar, datang bisikan itu, hujan turun, pakaian kau belum berangkat. Bisikan siapa itu? Setan. Lawan dengan apa? Sombong. Jangan dibatalkan sholat, langsung sholat. Kenapa? Kalah dia. Kalau kita batalkan, kata Tuhan, aku lebih hebat dari kau. Wah, kadang-kadang kita sombong. Tapi yang jelas, ya manusia janganlah kita sombong. Apa kita sombongkan? Dan kita yang dalam ini apa kita sombongkan? Tidak ada. Mohon maaf Pak, semua yang di dalam masjid ini membawa najis, hanya nggak kelihatan. Membawa najis kita. Saya, anak saya ini, Ustadz Taufik, semua ini membawa najis. Tapi nggak nampak najisnya, nggak nampak di dalam. Membawa najis kita, kotoran semua ini dalam perut kita ini, nggak nampak. Apa kita sombongkan Ustadz? Tak ada kita sombongkan. Bahkan kata Tuhan, sombong itu pakaianku jangan dipakai. Betul. Tapi manusia itu ada sombongnya, ada. Manusia itu harus ada sombongnya lah. Terutama kepada apa? Kepada setan, lawan setan. Lawan kesombongan setan itu lawan dengan kesombongan kita. Apa kali rumah setan pun. Bahkan karena hebatnya kita ini, kita bawa Tuhan sebagai tameng melawan setan. Itulah kan kesombongnya kita. Setan tak pala bawa nama Tuhan. Setan tak pala ikut Tuhan melawan kita, tapi kita ikut Tuhan melawan setan. Coba perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa artinya? Dari godaan setan, aku berlindung kepada Allah. Melawan setan jadi tameng Tuhan kita buat. Melawan kita tak pala ikut Tuhan dibuat setan. Makanya harus sombong kita, harus sombong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Berlindung ke mana? Berlindung kepada Allah. A'udzu billahi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Seolah-olah, maaf ya, ini kias saja ini. Ini umpama saja biar supaya jelas kita. Berlindung kita kepada Allah melawan setan yang terkutuk. Artinya Allah sebagai tameng kita untuk melawan setan. Setan nggak pernah dijadikannya Tuhan sebagai tameng melawan kita. Kalau begitu, Anda jangan katakan sombong-sombong. Kalau tak ada sifat sombong pada diri kita, tidak akan bisa kita kalahkan setan di dunia ini. Bahkan kesombongan kita sampai Tuhan kita bawa melawan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Takut kita sama setan, berlindung kita sama Tuhan. Tuhan tuh jadikan tameng untuk melawan setan. Luar biasa manusia ini. Kenapa? Itu. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Sombong itu dalam arti melawan musuh-musuhnya Allah. Itu artinya. Jadi kalau sombong dengan manusia sombong, tapi dalam peperangan ya harus sombong lagi dah. Kalau nggak sombong kita habislah dibuat musuh. Berapa kekuatan musuh? Sekian senjata mereka. Kecil itu. Udah sombongnya orang itu. Tapi harus begitu melawannya. Kenapa? Dalam keadaan berperang, taktik itu perlu. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir di godaan-godaan yang dapat apa? Dosa-dosa yang dapat mendatangkan azabnya Allah secara garis besar. Ya saya apakan kepada kita semua, ini jangan sempat terjadi baik sama ibu maupun sama saya, sama-sama kami nih ya, kami para penceramah ini pun ya banyak godaannya Ustadz, banyak.
godaannya. Secara garis besar, yang dapat membuat murkanya Allah, bencana-bencana itu, satu, dosa kezaliman kita sendiri. Jadi zalim kita, zalim terhadap diri sendiri, itu jangan sifat zalim. Yang kedua, mengingkari nikmat Allah. Ya, nikmat yang diberikan Allah syukuri, jangan kita ingkari nikmat itu. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah berharga buat kita, sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah itu juga harga buat kita. Jadi nikmat itu tak bisa datang kalau tidak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha yang kita lakukan, kalau Allah tidak mengkabulkan, tidak bisa itu. Makanya apapun datang dari Allah, syukuri dia. Yang ketiga, dosa zina dan riba. Jinah merajalela, tuh awas, murka Allah datang. Jadi kalau jinah merajalela, murka Allah datang. Mohon maaf saya ya, mohon maaf saya Bu ya, ini apa ya, ini hukum ya. Kalau dulu waktu kita SMA atau aliyah, hal-hal yang tabu itu di usia-usia remaja lah baru tahu kita bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hal-hal yang tabu dibicarakan hanya suami istri. Kalau sekarang Bu, Bapak, anak-anak ini dikasih HP nih, mereka tahu mencari link, di mana linknya, maksiat di sini. Iya. Mohon maaf saya, mohon maaf 1000 kali maaf, mohon maaf saya. Dulu sudah remaja, aliyah kita, SMA kita atau SPG, ada dulu kan SMK, SMEA, ekonomi, baru tahu kita hubungan suami istri itu, baru tahu kita nikah, oh punya anak. Sekarang anak-anak yang begini dikasih gadget ini, bisa mereka tonton hubungan-hubungan yang dilarang, tabu. Anak-anak gini, itu menandakan bahwa zaman itu tak bisa kita ingkari. Begitulah perkembangan ini, tak bisa kita ingkari, tak bisa kita ingkari itu, tak bisa. Tapi kita saring mana yang baik, mana yang tidak, supaya apa? Jangan terjadi perzinahan di mana-mana. Kan kita lihat menjinahi anak kandungnya sendiri, dijinahinya, anak tirinya dijinahinya, ada lagi jiran tetangga dijinahinya. Bahkan yang lebih sedih lagi, anak didiknya, anak pengajinya dijinahinya. Dia guru mengaji, dijinahinya muridnya. Aduh, saya Bu, itulah yang saya apakan sama murid-murid saya. Tolong doakan saya, Bapak Ibu Saudara, saya bilang jangan sempat berpaling otakku ini menjinahi murid-muridku. Baik murid itu orang tua maupun anak-anak sekolah, itu bahaya. Kita ajar dia buat berbaik, tapi kita contohkan, kita praktekkan kepada dia yang tidak baik. Inilah orang yang besok 70 tahun masuk neraka dulu, baru penyembah berhala itu, disiksa dulu orang yang betul itu. Selanjutnya orang-orang yang enggan bayar zakat. Ini hati-hati juga ini. Orang-orang yang tak berzakat rupanya dapat musibah juga dari Allah. Berupa apa? Berupa hujan yang tak turun-turun. Kadang-kadang kata Allah, kalau orang tak bayar zakat itu hujan tak diturunkan Tuhan. Tapi kalau ini musim hujan, tak bayar zakat pun orang, hujan itu turun ini. Tapi kalau ibu ya berinfak, bersedekah, tak usah bayar zakat Ustaz, turun hujan ini, tiap hari hujan Ustaz. Ya kan musim hujan kan. Yang terakhir, membiarkan perbuatan maksiat. Ini membiarkan perbuatan maksiat di kampungan ini. Jangan sekali-sekali Bu, kalau ada maksiat itu ibu cuek saja ya. Kalau ada jual sabu-sabu di samping rumah ibu, ingatkan, jangan kamu sini nak ya, pergi kamu dari kampungan ini nak, nanti kuadukan kamu ya ke apa ya, di mob saja orang itu mob, nanti ku panggil Pak Polisi loh, panggil gini ya, di mob. Nanti kalau ibu biarkan orang itu jual sabu-sabu, orang itu di sini minum-minuman keras, orang itu berjudi, cuek saja kita. Nanti tegur Pak Ustadz, orang itu memaki-maki aku. Ini kadang-kadang kita takut.
Sekarang ini kan begitu bahasanya kan, daripada aku dapat bala ustadz, lebih baik pediamkan sajalah. Nah itu aja. Nanti kalau ku larang ustadz, dilempar untuk rumahku. Nanti kalau larang ustadz, habis dicoret-coret orang itu dindingku. Nanti ustadz kalau apa dipilok-pilok orang itu, nanti ustadz kaca nakoku. Lebih baik ku pediarkan aja ustadz. Itulah kata Tuhan, ku turunkan musibah, kau pun dapat. Jadi kalau ada anak-anak ibu ya yang narkoba, yang apa, dimop sekali orang itu. Kalau diturut hadis Nabi, man ra'a minkum mungkarat, barang siapa melihat kemungkaran, falyukhrihu biyadihi, maka cegahlah dengan tangannya. Kekuasaan. Jadi kekuasaan tangan. Mencegahnya bagaimana Ustaz? Ya polisi, tentara. Masih banyak polisi kita yang baik, masih banyak. Polisi Pak Ustaz, Pak Ustaz kami tak percaya sama polisi. Janganlah, kita kadang-kadang sama rata. Satu polisi yang salah, semua polisi salah. Memang hebat kita nih, menghukum orang memang luar biasa. Ku ingatkan si ibu ya, kita singgung ada anaknya polisi, tentara. Jemaah saya banyak itu, bahkan saya di kompi 126 masuk pengajian kan. Saya katakan ada pejabat, ada aparat pemerintah, polisi umpamanya salah satu orang, ya dia sajalah, jangan akan polisi semua salah, polisi semua rata. Ini ilustrasinya gini, kalau satu seng ini yang bocor, apa semua dibongkar? Enggak, kata pandai kali dia. Enggak, satu itu aja lah yang dibongkar. Kalaupun dihukum, satu itu aja lah hukum. Kalaupun mau dihancurkan, satu itu aja hancurkan. Kalaupun mau diambil, satu itu aja ambil. Kalaupun mau diganti, satu itu aja lah ganti. Jangan semua diganti. Satu capek, yang kedua biayanya banyak. Begitu manusia ini, kadang-kadang aku Pak Ustaz mengadu sama polisi Pak Ustaz, tak lagi Pak Ustaz percaya aku sama polisi, tentara tak percaya aku Pak Ustaz. Jadi siapa lagi percayai? Banyak. Kita kadang-kadang begitu Bu, sama dengan ibu, begaduh tak cakapan dengan jiran tetangganya satu orang, habis satu rumah tak cakapan. Sama bini nyonya tak bercakapan, lakinya tak cakapi, anaknya tak cakapi, menantunya tak cakapi, cucunya tak cakapi. Datang cucunya ke rumah, pulang kau, pulang. Anak sekolah kau kan, pulang. Nenek kau sama aku berantem itu. Jadi kita begini, satu yang salah, habis semua kena musibah. Iya. Makanya ibu-ibu kalau ada anak-anak kita gitu, tegur. Jangan ya, saya sering juga tegur anak-anak remaja kita. Apakah anak ibu kita? Saya kalau ke Bandar Pulau sana mengaji dulu kan, karena itu kan ada balapan liar itu. Itu lagi di apa? Ditempong orang jalan kita. Bahasa kita dia apa? Tahan orang jalan kita. Bentar ya, bentar Pak. Main, baru kita begitu. Karena jumpa sama orang, jangan gitu nak ya, itu jalan umum saya, jalan umum. Bahkan ingat ya, kalau kamu mati itu jangan dicari, mati itu jangan didatangi, biar mati itu mendatangi kita. Saya katakan itu sama-sama remaja kita. Makanya ada remaja, ini ketuanya nih, ini ketua remaja kita. Saya katakan itu ada 50 orang remaja di sana. Saya katakan itu, mati itu jangan didatangi. Siapa yang mendatangi mati, matinya pasti. Ada ayatnya Ustaz? Ada. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayadah. Di mana saja pun kamu berada, kematian itu pasti mendatangi kamu. Jangan kamu mendatangi kematian itu, tapi kata Tuhan, di mana saja pun kamu berada, kematian itu pasti mendatangi kamu. Walau kuntum fi buruzim musyayadah, walaupun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh. Jadi kematian itu mendatangi kita, bukan kita mendatangi kematian. Kalau kita mendatangi kematian, awas, matinya mati pasti. Jadi balap-balap liar itu hati-hati, mendatangi kematian pasti besok mati kau nak. Iya Pak Ustaz, jangan kau datangi kematian itu. Diingatkan begitu. Nanti Pak Ido pas Bu ada anak, tak ada anakku doh, anak orang itu mati mampus ke situ. Inilah mendatangkan murkanya Allah. Iya, jadi Allah disuruh di dunia ini kita berbuat baik. Yang tak baik itu cegah dengan tangan. Yang kedua, fa illam yastati fa bilisani, ndak mampu dengan
tangan itu ya lidah kita. Jangan ya, jangan kamu lakukan itu ya, jangan nak ya, jangan kau pulang-pulang malam ya nak ya. Kalaupun malam kau keluarlah jam-jam 11 nanti pulang ya, jangan pulang jam 12 malam ya. Iya mak, pulang jam 12 malam ibu diam, besok dicoba-nyoba jam 1 pulang juga jam 1 diam, jam 3 pulang dia, diam juga kita, besok subuh dia pulang. Tapi jam 10 pulang nak ya, jam 11 dia pulang, panggil dia, nak janji sama mama tadi kan jam 10 kan, ini jam berapa? Jam 11. Kemana kau 1 jam itu? Jadi besok kan, oh ya semalam aja tanya makku aku 1 jam aja, gitu. Ini tidak, jam 10 iya mak, jam 12 anaknya pulang, diam dia, anaknya pun kalau begitu besok jam 1 bisa lagi, besok jam 1 dia tak juga ditanya, kalau besok ini jam 3 bisa lah, jam 3 besok lagi pagi baru pulang, tak juga bertanya, tak pulang-pulang seminggu, begitu pulang hamil dia, barulah marah kita, kau tak pulang-pulang ya, begitu pulang kau hamil ya. Kenapa? Salah kita. Jadi yang terakhir, kalau tak bisa dengan tangan, tak bisa dengan lidah, fabi qalbi, hatilah. Jadi macam mana contoh hati Ustaz? Dengan lidah tak bisa jang, dengan tangan tak bisa, udahlah, memang benci aku itu perbuatan tu, tapi nggak bisa ku cegah dengan tanganku, tak bisa ku cegah dengan lidahku, aku benci terhadap perbuatan itu dan aku tidak mau ikut dalam perbuatan itu. Sudah lepaslah kita itu. Tapi kalau tak dari awal sudah tak mau tahu, kata Tuhan, banyak besok kampungan itu yang apabila maksiatnya ada tapi satu pun tak ada yang menegur maksiat itu, bencana akan kuturunkan merata di kampungan itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bertanya. Ada pertanyaan nanti saya jawab. Kalau ada, mana pertanyaan? Banyaknya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya mau tanya ya, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dengki dalam diri? Ini bagus pertanyaannya. Bagaimana Pak menghilangkan sifat dengki dan iri dalam diri? Dengki, iri, aduh, ini sifat manusia ini ya. Dengki, iri, ada 4 itu: angkuh, iri, dengki, sombong. Makanya sombong itu nggak bisa kita lepaskan itu. Manusia ada sifatnya itu. Angkuh ada, iri ada, dengki ada, sombong ada. Tidak ada manusia yang bisa menghilangkan sombong, tapi meredamnya bisa. Jadi iri itu begitu juga. Hari ini kita nggak iri, besok digoda Tuhan. Bagaimana Pak Ustadz? Pak, bagaimana cara menghilangkan sifat iri dan dengki? Syukuri apa yang diberikan Tuhan untuk kita. Hilanglah rasa dengki kita kepada orang. Tapi kalau nggak pandai kita mensyukuri, kita akan dengki selama-lamanya kepada orang. Iya, dengki, syukurilah. Tapi kalau tak ada rasa mensyukuri dalam diri itu, selama-lamanya kita dengki dengan orang. Gini, kita punya rumah, punya TV, di samping rumah ber-TV juga. TV sama mereknya, sama incinya, 32 inci, sama besarnya. Tiba-tiba seminggu yang lalu digantinya TV-nya dengan merek yang berbeda, karena ini kan Piala Dunia. Besar, bulunya yang besar, layarnya besar. Kalau kita mensyukuri milik kita itu, tidak akan dengki kita dengan milik itu. Hanya dia melihat bola, kita melihat bola. Hanya besar dilihatnya, lebih besar dia melihat di orangnya sana daripada kita sini. TV awak kecil Pak ya, TV awak kecil kali, macam korek api besarnya. Makanya pun awak pakai kacamata baru nampak orangnya. Dia besar Pak Ustadz. Dia punya apa? TV. Kita punya apa? TV. Syukuri ini. Kalau tak bersyukur dengan ini, kata Tuhan, nang kocik saja tak bersyukur kau.
Hendak mendapatkan nembosah. Hendaklah kata Tuhan. Dia pandai mensyukuri, makanya aku kasih nembosah. Kau pula irinya kau buat. Membeli kulkas kawan memulas-mulas pokoknya. Kan payah itu. Kawan beli kulkas 2 pintu. Bang, kulkas 2 pintu itu kita bawa sepintu. Kawan pakai remote bisa terbuka apa? Kita ditunjang dulu baru terbuka. Besok apalah? Itu iri. Sadari diri, mensyukuri diri, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah itu. Hilanglah iri kita itu. Pak, saya mau tanya, ya, bagaimana hukumnya dan dosa orang yang tidak bercakapan dengan orang lain dan tidak mau bersalaman dengan orang? Wah, mak bahaya kita. Siapa yang tidak mau bersalaman, tak mau bercakapan 3 hari, kalau aku sembahyang, kata Nabi, jangan di belakangku dia. Iya, tak umatku itu, kata Nabi, orang tak bercakapan. Makanya ini ada Facebook, ada HP, tak pun nampak muka awak melalui HP bayar. Kak, maafkan aku, assalamualaikum, maafkan aku ya kak. Kalau dibalas dia pun tak sakit hati awak. Tak mau aku maafkan, kan tak nampak awak dia kan. Tak aku maafkan, udahlah, maafkannya. Kau bacalah, maafkannya kan, udah. Lepas kita sudah. Kadang-kadang begini bu, kita minta maaf ini setannya luar biasa loh. Mau kemana mama? Wih, mama tadi bersalah sama wak kau itu, aku nak minta maaf. Pergi mak yo. Begitu sudah sampai di rumahnya, datang setan. Jangan kau datang, malulah kau, jangan kau minta maaf. Malulah kau, balik. Gunakanlah ini. Ya, awas kata Nabi, baca kapan tak baca kapan. 3 hari saja kita ndak umat. Bahkan kata Nabi, saudaramu itu macam dirimu buat. Jadi kita ini saudara gini, macam diri kita buat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu, kata Nabi, sebelum kamu mencintai saudaramu sama dengan mencintai dirimu sendiri. Jadi jangan buat teguran kita, mati kita. Ini tangan. Bu, cakap enggak tangan ini? Enggak kan? Cakap enggak? Inilah contoh. Kalau ini gatal, tanpa ditegurnya ini datang menggatal. Kalau yang ini gatal tanpa ditegurnya, tolonglah garukan dulu, enggak pernah bilang kan itu, datang. Begitulah maunya kita. Gatal tanpa berteguran, garu-garuan orang. Iya kan? Itulah Islam ini. Nah, ini contoh. Saudara kita yang di Cianjur sana dapat musibah, terasa di kita. Ya Allah, kalau di tempat kami begini, macam mana lah kami ya? Ada yang tadi saya lihat kan tidur samping kandang kambing begini, aduh, masya Allah, ya Allah, subhanallah. Tahannya mereka ya Allah cobaan. Lebih beriman orang itu dari aku Tuhan. Saya kadang-kadang saya berpikir begitu bu, lebih beriman saudara-saudaraku ini daripada aku. Aku tidur di sini tak kena angin, hanya AC-nya. Kawan di sana hembusan angin, kadang-kadang berlantaikan tanah mereka tidur selama bencana itu. Berasa kita lebih beriman orang itu dari kita. Begitu. Tapi kalau hidup terjatuh orang mampus, bahaya itu. Apa hukumnya kalau kita tidak tegur sapa sesama tiap kan udah kita bilang tadi. Jangan kita dalam Islam ini bu, apalagi tak satu mazhab, tak satu manhaj. Aduh, kadang-kadang ini yang membuat aku kadang-kadang aku mohon maaf bu ya, mohon maaf pak ya, kadang-kadang di malam-malam ketiga itu membuat aku kadang-kadang marah. Pak Ustadz, ada orang yang mengatakan doa tak sampai kena mati, suruh dia mati, kita doakan. Kadang-kadang begitu. Ada Pak Ustadz, ku baca Pak Ustadz mengatakannya tak sampai doa kita ke yang mati, amal itu sudah dialah beramal, tak ada sangkut pautnya amal dia dengan amal kita. Tak boleh kita mendoakan dia. Ondak dia ondak dia masuk surga lagi pinta dia itu, ondak ke neraka dia pinta dia itu. Pokoknya tak ada lagi kita. Suruh dia mati dulu. Mensolatkan orang mati 4 takbir semua doa itu. Jadi kalau pernah ibu menyolatkan orang mati, pernah menyolatkan orang mati? Aku tak pernah, pinta mati malam ni, siapa nak mati malam ni besok solatkan.
4 itu takbirnya. Allahu Akbar, baca Fatihah. Fatihah itu doa. Bahkan dalam kajian kajian tasawuf ya, ada saya satu buku saya baca itu, satu kitab saya baca itu 7 ayat itu, 3 ayat di atas untuk Tuhan, 1 di tengah-tengah antara kita dengan Tuhan, 3 ayat ke bawahnya doa kita kepada Tuhan itu. Ya, iyyaka na'budu untuk Tuhan itu, wa iyyaka nasta'in untuk kita, mintalah. Baru ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau beri nikmat atas orang-orang sebelum kami. Ghairil maghdubi 'alaihim, jangan kau murkai kami, jangan Tuhan kau marahi kami. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, seperti orang-orang yang pernah engkau sesatkan, jangan kau marahi kami, jangan kau sesatkan kami seperti orang-orang yang pernah engkau marahi, engkau sesatkan sebelum kami. Itu kan doa kita kepada Tuhan. Takbir yang kedua, doa juga itu, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, doa dan salammu kepada Nabi kami Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga takbir, sudah pasti 99%. Kalau lanang dia Allahumma ighfir lahu, kalau wedok dia Allahumma ighfir laha, bahkan ke dia, bahkan ditujukan. Nah, tengok logikanya. Kalau mayat itu perempuan, kenapa imam membaca Allahumma ighfir laha? Kenapa kita baca Allahumma ighfir laha? Kalau mayat itu laki-laki, kenapa kita baca Allahumma ighfir lahu? Kalau mayat itu 2 orang, kita baca Allahumma ighfir lahuma. Kalau mayat itu lebih dari 3 orang, kita baca Allahumma ighfir lahu. Jadi begini, kalau begitu ada sangkut pautnya doa yang kubaca nih dengan yang mati. Kenapa? Kalau kubaca yang mati itu perempuan, Allahumma ighfir lahu, kubuat doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Doa orang begitu habis mendoa, kata orang, salah kau tadi. Kalau yang mati itu laki-laki, kubaca dengan laha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Begitu habis baca, datang makmum, salah ustaz tadi. Kalau begitu, doa yang kubaca ada kaitannya dengan orang yang mati itu. Nah, begitu makanya kadang-kadang tidak ada doa sampai kena mati, esok dia mati. Doakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya ya, kenapa kadang perbuatan baik yang kita lakukan pun ada saja yang tidak senang. Wah, yalah, perbuatan baik yang kita lakukan tak senang, yang tak senang itu setan itu. Tapi jangan panggil namanya setan ya. Ya kan? Yang pula. Nah, siapa yang di dalam masjid ini berbuat baik, ada yang tak senang. Yang tak senang itu setan. Bukan. Manusia wujudnya sifatnya sifat setan. Ya, setan itu. Hanya setanlah yang tidak mau kebaikan itu. Ya, kalau manusia masih mau kebaikan itu. Kenapa? Karena manusia ada satu yang dibacanya, dikatakan doa sapu jagat. Rabbana atina. Iya, jadikan Tuhan di dunia ini baik kan. Kalau begitu manusia cenderung berbuat baik, mau kebaikan itu. Jadi kalau ada manusia yang kebaikan itu dia benci, iya, manusia bersifat setan, serigala berbulu domba. Nah, tapi jangan panggil dia setan. Setan sini kau dulu, janganlah. Tak boleh juga orang dikatakan setan. Sifatnya sifat setan, wujudnya manusia. Pak Ustadz, suami saya tidak mau sholat. Amat mantap. Tak mau dia sholat, mantap itu dah. Tak mau dia sholat, berjamaah ke masjid, dan saya pun tidak pernah menyuruhnya. Apakah saya juga alhamdulillah, kalau masih mau ibu menegurkannya, sudah alhamdulillah itu. Tapi tak ada urusan ibu menegur suami. Suami itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin wanita, bukan hanya memimpin dalam rumah tangga, bukan hanya memimpin dalam masalah, tapi memimpin dalam masalah agama. Tak sembayang istrinya, suruh sembayang oleh suaminya. Tak balik pula ini, suami tak sembayang, macam mana Pak Ustaz? Ibu suruh suami ibu sembayang juga. Tak mau disembayang, tak berdosa ibu. Kenapa? Tidak ada tugas ibu sebelum itu. Nah, tapi karena ada ayat Al-Quran, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar,
saling menasihati dalam kebenaran, tak salah juga ibu menasihatinya. Suami kita jangan terjerumus dia, sembayang bang, itu pakaian bang, sembayang abang dah mati deh bang, coba. Kalau abang besok mati, ada namanya sujaul akro, bilang apa itu sujaul akro? Mati abang dulu baru merasakan. Aku tak bisa bilangkannya, bilang aja gitu. Nanti kalau ada suami ibu tak sembayang, nanti kalau abang tak sembayang, nanti begitu abang mati, begitu ditanam, datang sujaul akro, bilang. Apa sujaul akro itu? Mati abang dulu kalau abang mau rasakannya. Sujaul akro itu adalah ular yang menyiksa mayat di alam kubur kepada orang-orang yang tak sembahyang di dunia ini. Namanya sujaul akro. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabar, saling menasihati kita walaupun kadang-kadang tak tugas sibuk sebenarnya itu. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin wanita, memimpin zahirnya, memimpin batinnya. Zahir itu mengkasih makannya, batinnya apa? Mengkasih ilmu pengetahuan, menyuruh ibu mengaji. Jadi kalau ada suami, jangan kau mengaji katanya, itu suaminya Firaun itu. Mengaji aku bang, bilang kadang-kadang ada. Tapi kalau jangan kau pergi ke apa menengok keyboard katanya, masih bisa lagi dimaklumi itu. Tapi kalau jangan kau rewang katanya, bang, rewang itu silaturahim itu. Oh ya, mau banyaknya ya Tuhan. Pak Ustaz, bagaimana hukumnya kalau seorang istri berani melawan dan berkata kasar kepada suami? Durhaka. Jangan ibu-ibu lawan suami, durhaka. Siapa yang sayang dan saya cinta patuh kepada suaminya, sorga bagian istrinya. Tapi menengok suaminya nih Ustaz, betul suaminya pemabuk, tidak sayang juga, lumpuhkan kepalanya tuh. Iya kan? Iya. Tapi kalau suaminya dari masjid, udah dek, abang dah pulang dari masjid nih dek, mana air abang, bancuhkan air dulu. Bancuhkan ibu, langkah demi langkah ibu membancuhkan air bapak nih. Bapak nih sembahyang maghrib sini, sembahyang isya di sini, pulang dia sambil nonton bola, mau menonton nanti bola. Bancuhkan kopi itu dulu sayang. Iya bang sayang, bilanglah. Udah sayang katanya pula, sayang juga lah pak. Pak Ustadz, bagaimana ciri-ciri orang yang sifatnya dengki? Kawan-kawan yang minta praktek dia. Bagaimana orang sifat dengki? Minta praktek dia. Sifat dengki itu rasakan aja dalam diri kita. Kalau kita merasa kebawahan dari orang, itu sudah dengki itu. Gini, kita punya HP, nampak HP orang, mahal kali HP-nya, curigalah, mau mungkin menjual sabu-sabu dia itu, HP-nya 36 juta, jual sabu-sabu ini, itu dengki orangnya. Makanya sifat dengki ini memang dalam diri manusia ini memang ini luar biasa. Kalau sombong lain pula. Ini sombong, memakai cincin tuh 1, 2, 3, 4 udah nampak sombong itu. Tapi satu saja pun dipakainya bisa sombong loh. Contoh gini, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, nanti besok ya satu cincinnya, tapi ini datang ke rumah, situ kakak duduk, situ kakak, situ kakak, situ kakak. Sombong. Jadi sombong itu bukan karena banyak nilainya, tidak, sedikit pun dia, tapi cara dia sombong. Aku Pak Ustadz, anakku semalam Pak Ustadz pulang dari Malaysia, Pak Ustadz pulang dari Malaysia, kesal kali kau Pak Ustadz, 2 miliar ada yang buat duit, sombong. Iya, baru sebulan anakku di Malaysia Pak Ustadz, pulang dari semalam Pak Ustadz, tapi kesal kali kurasa. Kenapa Bu? 2 miliar lah dia yang buat duit, sombong kau sayang. Apa pala kebilangan 2 miliar itu? Sombong itu. Bagus cara dia, bagus dia mama apanya, tapi sombong apanya? Tak boleh juga. Berdosakah kita membiarkan kawan kita yang tidak cakapan? Oh janganlah. Maka kata Nabi begini, bahagia kalilah seorang, bahkan ada gini, boleh kita berbohong itu demi menyatukan orang yang berbeda pendapat, apa bermasalah. Kau semalam, apalagi suami istri, gini nih, orang tuh suami istri cakap, gini, kau semalam ini lakinya pergi ke rumah maknya, bininya tinggal rumah maknya, jadi rumah itu tinggalkan orang tu, anak itu tinggalkan orang tu, perempuan pergi ke rumah maknya, laki-laki pun pergi ke rumah maknya, anaknya tinggal di rumah. Datang ibu ke bininya, aku tadi jumpa kula laki kau jangba, katakannya rindukai aku sama dia kak, padahal tak jumpanya itu, rindukai aku sama anak,
kalau ada kalau ada menghubungkan kami balik sama dia itu, maunya aku balik dia itu. Iya kak, iya. Menangis lah perempuan nih, tahu perempuan kalau gitu kan menangis lah. Pergi pula dia ke sini, aku tadi ke rumah bini kau tadi, singgah aku tadi, menangis dia bayar. Iya kak, menangis pula dia nih, padahal tak mau jumpainya, gara-gara ibu itu bersatu orang tuh. Bagus. Tapi yang paling parah, bersatu orang tu di rumah tu, datang awak, berpisah orang tu. Apa namanya, provokator. Ada orang bergaduh, tahu dia tak cakapan orang tu, datang dia gompoknya pula. Tadi jemput ke sekolah, dibilangkannya kau gini. Abah, kata Nabi, satukan manusia di dunia ini yang berpecah belah. Jadi kita kalau ada orang yang di dunia ini yang apa di rumah tangga, saya sering bu, kalau turun lah banyak orang yang cerai jadinya. Ustaz, bagaimana cara mengadu ke pengadilan agama? Itu yang pula datang. Nah, paling lucu lagi dulu ada jam-jam 7 dia datang pagi. Orang rumahku baik sampai ketawa. Perempuan. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Coraikan aku katanya. Biniku pun, apa? Kapan abang nikah? Dulu. Kenapa? Aku minta corai Pak Ustaz ke pengadilan agama. Itu maksud dia. Tapi karena panas ini bersama lakinya, datang pagi-pagi. Kait. Assalamualaikum Ustaz. Ada Pak Ustaz, ada. Kenapa? Pak Ustaz coraikan aku. Kata biniku tak kojut. Tengok dia. Kapan abang kawin sama dia? Bukan kawin. Duduk. Kenapa? Pak Ustaz, aku mau corai Pak Ustaz. Bagaimana cara ke pengadilan agama? Mengadukannya. Kan begitu. Jadi tak. Kalau kutuk-tukut dia itu, oke, kawan yuk. Abah habis corai orang itu. Jangan dulu, sabar. Duduk. Apa masalahnya? Begini Pak Ustaz. Ginilah. Nanti pulang kau panggil suami kau ini. Kalau bisa kang begini, pulang kau ke rumah. Zuhur sekarang. Suami kau pulang Pak Ustaz zuhur. Habis main zuhur nanti baru balik kerjanya. Sembayang kau, kuatkan berdoa kau sikit. Ya Allah ampunkan suamiku ya Allah. Kuatkan doa kau. Berdoa hari ya Allah ampunkan suamiku. Tesnya pula alhamdulillah. Sekarang bu pegang-pegangan untuk berkereta. Kalau dulu tak mau itu pegang-pegangan, sekarang Pak Ustaz. Dalam hatiku, dulu tak coret kau sama aku. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya saya tanya, bagaimana cara menjaga agar sholat kita baik dan khusyuk? Waktu pikiran kita, ini. Makanya Pak, kenapa imam itu kalau berimam itu sau sufufakum fa in taswiyata sufufi min tamamis shalah katanya. Coba direnungkan itu. Jadi bacaan-bacaan imam yang di muka itu sebelum sholat itu dipikirkan kenapa imam ini kalau sholat berimam kami sau sufufakum fa in taswiyata sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rafatkan. Kesempurnaan sholat itu merapatkan, meluruskan sob. Kan katanya kalau sob kamu larang, awas setan ke muka. Ada bahasa lumrah kita kaji-kaji seperti itu. Maka dalam sholat ini menjaganya agar sholat kita baik Pak Ustaz apa? Cara beruduknya baikkan dululah. Kadang-kadang sebelum sholat beruduk saja sudah diganggu setan awak. Uduk itu pun salah, sholatnya pun awas hati-hati. Tengok. Masih ada lagi ayah-ayah, masih ada lagi ku tengok ayah-ayah macam aku dan tua-tua nih, udah 54 tahun umurku, lebih kurang. Masih ada lagi beruduk tuh, jambeknya air dari sini kemari dia. Yang disuruh Tuhan dari sini kemari. Makanya beruduk itu langsung Tuhan mengkasih tahu caranya. Caranya Tuhan mengkasih tahu. Prakteknya Nabi. Caranya dikasih tahu Tuhan. 1, 2, 3 ini dipraktekkan Nabi. Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari asal tujuan. Ini asal. Wa aydiyakum ilal marafiq. Ini tujuan, ini asal, ini tujuan. Kadang terbalik awak dari tujuan ke asal. Sembahyang di kota Tuhan bertambah parah lah kau jangan. Sedangkan ini saja pun kau sudah menyalah boleh kau sembahyang, makin kugoda lah kau kota setan. Hati-hati. Kadang-kadang begitu bu. Bagaimana cara mengganti sholat kita yang sudah lama kita tinggalkan? Masya Allah, ini perbedaan pendapat para ulama ini. Yang mengatakan untuk saya ganti, setiap para wajah banyak, ada mengganti Ustaz. Cara menggantinya apabila waktu-waktu kosong dalam sholat. Nah, ini ada nanti kita kaji sendirian. Qada sholat, itu ada kitabnya sendiri. Nanti kita kaji ya. Pendapat para ulama tentang qada sholat. Yang ada katanya qada puasa, qada sholat tak ada.
Nanti kita kaji sendirian itu kodo sholat dengan kodo puasa. Ada gimana Ustaz? Karena aku sholat dulu. Sekarang nih Pak Ustaz udah tua nih, nampak orang kematian Pak Ustaz macam covid nih, sembahyang aja. Kalau dulu Pak Ustaz tak aku mau tentu, tak usahakan Jumat aja tidak aku Pak Ustaz. Jadi sembahyang Bapak 2 kali setahun, Idul Adha, Idul Fitri. Itu aja tahu aku sembahyang Ustaz. Sekarang aku tidak covid Ustaz sembahyang aku. Macam mana aku mengganti-ganti yang dulu tinggal tuh? Nah, nanti kita bahas. Ada kitab sendiri itu. Kodo. Nah, bagaimana Ustadz jika menjauh dari orang-orang yang saling menghina kita dan tidak berbicara dengan orang tersebut karena tidak bertegur sapa atau dapat hinaan yang menyakitkan hati? Waduh, bagus. Jadi kalau kita merasa lebih aman kita dari itu, menghindar. Tapi jangan putuskan silaturahim ya. La yadkhulul jannah qati. Di hadisnya itu la yadkhulul jannah qati. Di hadis yang ada disambung itu, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan tali silaturahim. Hati-hati, jangan putuskan hubungan tali silaturahim. La yadkhulul jannah qati'. Assalamualaikum Ustaz, apakah saat kita selesai sholat dan imam doa sama di rumah saya di rumah mengaminkan, apakah doa di masjid berkabul dan sampai ke bagi saya? Oh, jangan, tak apa ibu kabulkan dan sampai ke ibu itu, karena doa mereka di sini, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna walil mu'minina wal mu'minat. Mukmininnya yang laki-laki, mukminatnya ibu itu. Wal muslimina wal muslimat. Musliminnya itu laki-laki, muslimatnya itu ibu lah. Nah, makanya rugi kita enggak cakapan dengan kawan kita, rugi kita tak cakapan dengan jiran tetangga kita, karena dalam doa tetap terikut dia. Siapa nama kau? Dimas. Aku tak cakapan sama Dimas, tapi dalam doa tak pernah ku ingat dia. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat illa Dimas, kecuali si Dimas, wal muslimina wal muslimat illa Dimas, kecuali si Dimas. Enggak, tetap cakapan pun aku tetap dalam doa ikut dia. Dia pun begitu juga. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat illa Ustaz Hasan Basri. Ya, tak bilang gitu. Tak teringat dia namaku. Nah, kan rugi kita tak cakapan tuh. Kalau begitu cakapan adalah kita. Karena dalam doa saling mendoakan kita. Dan kata Nabi, alangkah bahagia dan indahnya lah besok orang menerima amalnya. Amal orang yang berdoa, tapi yang didoakannya tanpa tahu yang dia mendoakan orang yang didoakannya itu. Hebat kali orang begitu. Jadi siapa yang mendoa di sini, wal mu'minina wal mu'minat, kata Tuhan, bagus sekali sifat kau bah. Kau doakan orang yang tak tahu sama sekali bahwa doa itu kena juga dia di sana. Nah, makanya ganti kata-kata mufrad itu menjadi jamak kalau kita berdoa rame-rame ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah contoh disebut setan di dalam? Apa contoh setan di luar dan setan di dalam? Mama minta contoh di setannya. Setan tak nampak awak. Sifatnya itu ya, sifat itu sifat. Dari luar itu gini. Sembayang Bapak, Allahu Akbar, tiba-tiba tabrakan motor di muka nih, datang tabrakan, mak dalam hati, mak antah anakku antah cucuku mak bacain. Awas, kadang-kadang setan tuh begitu, setan tuh tak ada kejadian. Allahu Akbar, di rakaat kedua ragu dia, 2 3 3 4 habis. Kerjaan setan juga itu, was-was itu. Makanya dalam Al-Quran ada satu surah, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril was-was itu sifat setan itu. Makanya kalau ada was-was, azamkanlah di hati. Makanya kalau aku nak
aku ndak ke rantau perapat besok, tapi was-was sekali aku bah. Antanang macam mana ya besok? Udahlah, tak usah langkahkan. Nah, tapi kalau ada yakin ibu, al yakinu la yuzalu bisak. Yakin itu menghilangkan keraguan-raguan. Aku pergi besok ya Allah. Mati itu urusan Tuhan, itu bukan urusanku. Tapi aku mau menjumpai keluarga aku ke sana, menengoknya sakit Tuhan aku nih. Aku pergi ke sana, yakin, langkahkan. Tapi kalau was-was, awas setan. Bagaimana hukumnya dan dosa orang yang suka menyalah-nyalahkan amalan orang lain? Jangan, tidak boleh. Salah atau benarnya amal itu bisa dilihat dari tata cara di dunia ini. Tapi diterima atau tidaknya amal seseorang itu Tuhanlah yang tahu. Saya ulangi, salah atau tidak cara mereka beramal itu bisa dilihat dari tata cara, dari kitab-kitabnya apalah. Tapi kalau diterima atau tidaknya itu Tuhan yang tahu. Makanya jangan kita menyalah-nyalahkan amal orang lain, apalagi mengatakannya amal itu tak diterima, ditolak. Ada satu hadis yang kadang-kadang kita sering dengar hadis itu. Man amila amalan laisa lahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal dan amal itu tidak ada kami perintahkan, maka amal itu dibuat, maka amal itu ditolak. Coba bahasanya, man amila amalan laisa lahu amruna. Barang siapa beramal yang tidak ada kami contohkan, tidak ada kami suruh cara beramalnya. Khitan itu siapa yang nyuruh? Enggak ada dicontohkan Nabi Muhammad khitan itu. Yang contohkan Nabi Ibrahim yang mencontohkan khitan. Hadis itu dikatakannya dari hadis Nabi, man amila amalan. Aku mau tanya, khitan itu mencontohkannya siapa? Nah, ada khitan itu setahu kita dari Nabi Ibrahim. Al-Quran yang bercerita, bukan Muhammad. Al-Quran bercerita. Al-Quran bercerita tentang Ibrahim di khitan. Kalau begitu kita bukan menurut Muhammad khitan itu, menurut ayah kita Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di khitan pada usia 80 tahun. Wah, itu kadang-kadang manusia ini banyak itu membacakan hadis itu habis semua di ponggolenya, asalkan tak apa. Membaca yasin di masjid bid'ah, membaca yasin bid'ah. Membaca yasin saja kawan membawa surah yasin pun masih tak hafal yasin, apalagi sama sekali dilarang tak boleh membaca yasin. Fatihah pun kita hafal nanti. Ada orang tak boleh bawa yasin ke kuburan, pantang, haram, berdosa, tak boleh bawa yasin, tak dibawanya yasin. Dia jarah ke kuburan, jarah kata Nabi pula disuruh jarah kamu ke kuburan. Jarah itu mengingatkan kamu kepada kematian. Sebelum kamu jarah masuk ke pemakaman, ucapkan salam, assalamualaikum ya ahlul kubur, minal mu'minin wal mu'minat, insyaallah wikum lahikun. Sudah. Aku membaca yasin Pak Ustaz, tak dibawanya yasin karena tahu dia tak boleh bawa yasin, dibacanya yasin tanpa surah yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar atau salah itu? Salah. Kenapa? Salah Pak Ustaz. Dilarang aku baca surah yasin pula, tak boleh kita baca surah yasin, tak aku bawa. Manyalah Pak Ustaz, membelok ayat aku baca. Fatihah membelok ke apa? Yasin membelok ke Al-Fatihah. Jangan salah menyalahkan. Amal kita saja belum tahu kita diterima atau tidak. Ya betul kan? Tahu ibu diterima amal ibu sekarang? Enggak tahu. Bahkan besok amal kita besok ya. Macam sembayang. Masya Allah, sembayang ini kita harapkan ke surga jauh ya. Jauh mak, jauh. Nabi sampai bongkak sembayang, padahal Nabi itu maksum, sampai bongkak kayak sembayang. Awak pun bongkak juga kayak sembayang, tapi bongkak samuran. Nabi bongkak memikirkan bagaimana umatnya ini, bagaimana besok umatku ya Allah. Bagaimananya? Kata Rasul, berbuat baiklah, berbuat kamulah.
sebesar apa dan sekecil apapun perbuatan itu, kata Tuhan pula di Al-Quran, akan kucatat besok itu. Buatlah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi jangan dikatakan tak ada contohkan Nabi jangan dibuat, tak ada contohkan Nabi jangan dibuat. Aduh, khitan sajalah contohnya. Ada dibuat Nabi enggak? Nanti kalau tak ada begitu bahaya kita. Kau nikah itu sama gadis sama janda. Sama gadis lah Ustaz, bukan sama janda. Tak menurut Nabi kau. Kenapa? Kalau menurut Nabi sama janda dulu, baru sama perawan. Karena sama Khadijah dulu janda 45 tahun, baru sama Aisyah. Awak tidak, sama gadisnya dulu. Meninggal dia, baru sama janda. Nabi tidak, sama janda dulu bah. Menurut Nabi, kalau menurut Nabi harus begitulah. Turutlah sekarang Nabi itu. Tak bisa, jangan begitulah. Muhammad itu ada 3 karakter dia. Ada 3. 1 Bashar, kedua Nabi, ketiga Rasul. Nabinya tak turun, Rasulnya tak turun, Basarnya saja pun tak turun. Nabi kalau makan kurma, dia makan kurma. Nabi itu makan, maunya Nabi itu makan sehari 2 hari, tak sanggup dia menahan, tak makan itu kan Nabi itu. Awak tiap hari makan. Pak Ustadz, ini terakhir ya Pak Ustadz, bagaimana maksudnya istri atau suami yang dayus? Dayus, suami dayus, membiarkan istrinya. Nak kemana istrinya tak pedulikan, lantak kau ke situ. Dayus itu. Jadi istri ini pun harus sama suami. Ibu kalau kemari laporan sama suami ya. Bang, abang saya, apa dek? Aku hendak ke masjid bang. Apa? Menengok pengajian. Manunggakan pengajian Ustaz Hasan. Nanti pulang, bilangkan dia, bang, mengaji bang. Kata Ustaz Hasan, manunggahkannya berpahalo. Lebih berpahalo dari menengok bola. Kan belum main bola lagi bang. Nanti main bola bang, berpahalo. Tapi Ustaz kamu, Ustaz Hasan, yang gilo-gilo Ustaz kamu itu pulang nanti. Jangan begitu pulang ibu. Bang, kalau bisa bang, nanti pengajian ibu damang sekali-sekali, begitu dia bilang. Kadang-kadang kalau ibu sampai ke rumah, bilangkan pengajian kita bisa mulai. Kalau masih hidup suami, bilangkan, apa kaji kamu tadi dek? Begini bang, nah, gitu. Tapi kalau nak pergi bang hari, bang, aku pergi mendengarkan pengajian di masjid, nah, gitu. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara, sudah habis kaji kita ya. Mari kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan ya Allah dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami, ampunkan saudara-saudara kami ya Allah, maafkan kesalahan mereka ya Rahman. Ya Allah ya Tuhan kami, saudara kami yang ditimpa musibah bencana ya Allah di negara kami ini, kuatkan iman mereka ya Allah, tabahkan mereka menerima cobaan ini ya Allah. Walaupun kami jauh dari tempat mereka, tapi hati kami satu dalam doa supaya saudara-saudara kami tabah menerima cobaan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, gantilah cobaan itu dengan hikmah yang luar biasa ya Allah. Gantilah air mata mereka dengan kebahagiaan ya Allah. Kalau mereka meninggalkan kami, sudah meninggal dunia, meninggalkan saudaranya, meninggalkan kami juga ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seperti taman-taman di surga. Kalau bagi mereka yang sakit sekarang di rumah sakit ya Allah, sehatkanlah mereka. Kalau mereka ya Allah kehilangan keluarganya, tolong ya Allah tabahkan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.